Halo semuanya, sudah 3 bulan saya menggunakan mobil listrik Wuling REV ini. Bahkan full saya menggunakan mobil listrik tanpa pernah menggunakan mobil BBM lagi. Banyak hal yang sudah terjadi dari ban bocor, sudah servis 5.000 kilo, terus perjalanan keluar kota ke Bandung, dari Jakarta ya, ke Bandung, Semarang, dan Bogor beberapa kali. Nah, kali ini saya akan coba kupas tuntas sebenarnya seberapa hemat sih yang bisa kita lakukan bila kita mengganti mobil BBM menjadi mobil listrik. Jadi ini bisa buat gambaran kalian yang masih ragu mengapa harus membeli mobil listrik dan segala pertimbangannya. Yang jelas kalau saya dari awal pertimbangannya bukan karena hemat, tetapi karenanya adanya peraturan ganjil genap di Jakarta, di mana setiap hari saya harus menempuh jarak yang lumayan jauh bila saya harus menghindari ganjil genap. Bahkan tambahannya bisa sampai 10 kilometer lebih setiap harinya. Spesifikasinya, kalian sudah tahu semua, saya menggunakan yang long range dengan kapasitas baterai sesuai spesifikasi yaitu di 26,7 kWh dan jarak tempuh di 300 kilometer. Sehingga kita bisa mencari nilai konsumsinya yaitu 300 dibagi 26,7. Ini sebagai patokan awal kita. Nanti akan kita bandingkan apakah nilai ini bisa tercapai dengan penggunaan yang kebanyakan mayoritas di dalam kota, sekitar 60-70% itu ada di dalam kota. Nah, kayak saya juga mencatat dari awal 84% baterai yang saya terima pada saat mobil datang dengan sisa jarak di 252 dan KWH di 22,43, odometer menunjukkan 25. Kemudian baterai sisa saat ini setelah penggunaan dalam waktu 3 bulan, sisanya dari 47% dengan odometer menunjukkan di angka 6.004 km. Nah, ini adalah data charging yang sudah saya lakukan. Jadi dari pertama kali datang saya sudah catat ada total 49 kali charging. Yang terakhir saya lakukan di Bintaro Exchange dengan kilometer menunjukkan di angka 5.800. Total KWH yang sudah saya konsumsi untuk charging adalah 662 KWH dengan total biaya. Ada yang gratis, kayak ini kan seperti ini ada yang kosong-kosong ini karena gratis tempat ngecharge-nya, karena tidak selalu ada di SPKLU, tetapi rata-rata semua di SPKLU. Mungkin sekitar 90% ada di SPKLU. Nah, total biaya sudah saya keluarkan di 1,5 juta dan listrik rumah ada di kalau saya menggunakan listrik rumah tanpa menggunakan SPKLU tentunya biayanya akan lebih murah, sekitar 400.000 saja atau sekitar 30-40% lebih murah. Total charging yang sudah tadi saya sebutkan ada di 662 dengan biaya sekian, ada dua. Saya bandingkan antara di SPKLU dengan cas di rumah. Nah, mobil yang saya gunakan kebetulan mempunyai konsumsi BBM di 8,2 km per liter. Cukup boros, tapi menurut saya ini masuk akal karena beberapa mobil seperti Innova itu juga menunjukkan angka sekian kalau di dalam kota, dan biaya BBM ini juga dihitung berdasarkan kilometer yang sudah ditempuh pada saat saya menggunakan mobil listrik dikonversikan menjadi BBM. Jadi harganya juga berubah, yang di awal September itu masih menggunakan 14.500, kemudian harganya turun di 13.900. Oke, sehingga bisa didapatkan biaya per kilometernya di angka Rp1,7 per kilometer, yaitu dibagi antara 10 sama 10 juta. Ini didapat dari odometer di 6.000 kilo ya. Jadi 6.000 kilo itu kita membutuhkan uang sekitar Rp10 juta, kalau ini 8,2. Nah, total KWH pemakaian itu ada di angka 672 karena ini dikurangkan ya. Jarak tempuh seharusnya ada di 7.500 kalau kita mengacu pada KWH yang dipakai, tetapi realnya hanya 5.979. Maka ada selisih
1.573 kilometer. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat bahwa konsumsinya harusnya 11,24, ternyata hanya 8,9, sehingga losses ada di 2,83. Menurut saya ini banyak hal yang terjadi seperti macet, kendaraan menanjak, itu membutuhkan daya yang lebih besar untuk bisa menempuh jarak tertentu, sehingga losses ini akan terjadi. Nah, ini yang terjadi di saya di angka 20,83. Losses yang terburuk pernah mencapai 30%, yaitu karena kebanyakan juga beberapa kali saya menggunakan mobil ini dalam kondisi idle di satu tempat, saya diam, mungkin bisa 1-2 jam, tapi kondisi AC tetap menyala, karena menunggu anak sekolah gitu misalkan, atau menunggu di tempat umum yang mungkin panas, tapi saya tetap ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu keunggulan dari mobil listrik ya, kita bisa menunggu di dalam mobil berjam-jam tetapi tidak kepanasan, itu salah satunya. Walaupun mobil BBM juga memungkinkan, cuman kan, polusi udara kalian kan akan menjadi lebih buruk gitu. Nah, dari data tersebut, maka didapatkan konsumsinya per kilometer itu adalah rupiah per kilometer ada di 261, sehingga penghematan per kilometernya di 1.700 ini dikurangi dengan 261 per kilometernya mendapatkan penghematan di 1.440. Maka bisa kita hitung bahwa total penghematan ini adalah 8.600.000, yaitu 10.100.000 dikurangi dengan 1,5, didapatkan angka 8,6 juta selama 3 bulan. Cukup besar, cukup signifikan kalau kalian mobilnya adalah mobil-mobil besar yang biasa kalian gunakan untuk bermobilitas di dalam kota. Nah, seharusnya hanya 5,5, ini artinya apa sebenarnya? Kalau sesuai garansi 120.000 kilometer dengan 8 tahun, seharusnya hanya 5,5. Itu artinya gini, jarak yang ditempuh seharusnya itu hanya mencapai 3.776 untuk penggunaan selama 90 hari. 92 hari, sorry, 92 hari. Tetapi saya menempuh jarak odometer hingga 6.004. Nah, ini makanya saya hitung kalau misalkan hanya 3.776 didapatkan angka 5,5 juta. Tetapi saya menempuh hingga 6.004 kilo, artinya sebelum 8 tahun sudah tercapai 120.000 kilometer, didapatkan angka 8,6 juta. Dari 8,6 juta ini saya konversikan untuk 120.000 kilometer, berarti mendapatkan angka di 172 juta, ya kan? Penghematan kalau 8 tahun, kalau tidak ada ini juga kita menghilangkan faktor-faktor seperti harga BBM yang naik dan hal sebagainya lah yang terkait dengan tersebut. Saya anggap flat selama sampai dengan eh, nanti di 8 tahun. Tetapi nanti kita lihat saja datanya bagaimana. Ini akan saya update terus-terusan selama saya memiliki mobil ini. Dan garansi, kalau garansi per tahun, seharusnya penghematannya menjadi 21 juta dalam 1 tahun. Per bulannya di angka di 1,8 jutaan. Kalau dibandingkan dengan harga mobil, berarti penghematan ini 172 juta ini ada di 59% dari harga mobil. Nah, kalau misalkan tadi yang banyak dirumorkan bahwa harga baterai ada di 60% untuk saat ini, tentunya biaya ini sudah tercover terhadap biaya penghematan. Nah, ada catatan khusus sebenarnya, yaitu terkait dengan konsumsi BBM dari kendaraan. Bagaimana dengan mobil-mobil yang LCGC gitu, yang mungkin bisa menembus 1 liter bahan bakar bisa 12 kilo. Maka yang angka kalian dapatkan penghematannya hanya 37%. Artinya ini sangat-sangat tidak, sebenarnya kita nggak bisa membandingkan LCGC ini dengan mobil, apalagi harga-harga mobil LCGC juga lebih murah. Makanya selalu bilang, kalau masih opsinya adalah LCGC, LCGC ini akan lebih murah biayanya untuk operasional daripada Anda menggunakan mobil listrik. Baik lagi, ini depend on bagaimana kalian harus menyikapi kondisi kalian. Dari awal saya selalu jelaskan bahwa saya menggunakan mobil listrik ini hanya karena masalah ganjil genap yang membebani kegiatan saya harian. Kalau saya harus menggunakan 2 mobil, berarti saya harus membeli 2 mobil LCGC, di mana harganya juga di 300 jutaan gitu, dan saya harus
eee, merawat 2 mobil sekaligus. Tetapi dengan mobil listrik ini saya cukup merawat dengan satu mobil dengan pajak juga lebih murah. Itu perbedaannya. Ya tentunya juga kalian harus pikirkan bagaimana dengan parkir kalian kalau punya 2 mobil, sedangkan kalian hanya cukup punya satu mobil. Nah, bagaimana kalau ternyata kalian membutuhkan 2 mobil, misalkan satu LCGC, satu Innova, gitu misalkan untuk perjalanan jauh gitu, satunya ganjil, satunya genap. Dan itu kan biayanya juga berbeda gitu, maksudnya akan lebih mahal, walaupun dari LCGC mungkin lebih murah, tetapi hariannya kalian harus masih menggunakan Innova. Ya itu pertimbangannya membuat lebih simpel, secara parkiran cukup satu, dan kalian bisa membeli mobil satu lagi yang berbahan bakar minyak gitu misalkan, atau mobil-mobil hybrid yang baru saja launching. Nah, saya juga bandingkan hal tersebut terhadap bagaimana kalau saya lebih banyak menge-charge di rumah gitu. Nah, konsumsinya pasti akan lebih murah, Rp200 per kilometer. Dengan penghematan didapatkan di 1.500. Total penghematannya antara yang kita ngecas di rumah dengan di SPKLU ternyata hanya beda Rp300 saja, Rp300.000 saja, 300.000 hampir Rp400.000. Jadi ini tidak signifikan, sehingga kalau kita bandingkan garansi selama 8 tahun, maka perbedaannya hanya 8 juta selama 8 tahun atau 1 juta dalam 1 tahun. Nah, dengan menilik hal tersebut, kita bisa lihat bahwa menginvestasikan charging di rumah ini harus kita pikirkan apakah perlu kita menggunakan charging pile, di mana kita sangat membutuhkan atau tidak, dengan biaya investasi hingga 11 juta di 8 tahun pun kalian belum tentu balik modal. Belum, sorry 16 juta ya kalau nggak salah ya, 11 atau 16 juta, 16 juta ya. Nah 16 juta kalian harus menginvestasikan charging pile, tetapi kalian lihat di 8 tahun ini tidak lebih murah. Tapi bisa juga charging pile ini juga diperhatikan juga mengenai diskonnya, apakah signifikan. Saya sudah pernah bahas ini di video saya yang lain, kalian bisa lihat bagaimana perbandingannya antara SPKLU, charging pile, atau charging biasa yang hanya, membutuhkan waktu yang lebih lama, di mana charging pile ini membutuhkan waktu yang cepat dengan kecepatan sama dengan di SPKLU. Oke, saya tidak akan bahas detail banget di situ, kalian bisa lihat kalau ini misalkan didiskon pun, apalagi ya kalau misalkan kalian menggunakan Innova harian misalkan. Nah, penghematannya hingga 80% kalau kalian dapat diskon 80 juta misalkan. Suatu ketika Wuling memang benar-benar bisa mendapatkan diskon tersebut sebanyak 80 juta, ini cukup signifikan. Nah, bagaimana kalau sudah mendapatkan subsidi dengan dibandingkan dengan LGC-GC tadi yang 12 kilometer per liter. Saya memang hanya mengambil data di 12 kilometer per liter, karena mungkin saja LCGC lebih hemat lagi, saya anggap itu 12 kilometer per liter itu sudah cukup bagus. Dengan harga 215 juta pun penghematan cuma 50%. Misalkan tadi, baterai, eee, di harga 60% di 172 juta, LCGC tetap menang. Balik lagi bahwa LCGC ini memang dikhususkan sulit untuk bisa kita menyaingi mobil LCGC. Itu saja yang bisa saya simpulkan selama penggunaan saya 3 bulan. Banyak hal yang sudah saya lalui dan saya cukup puas dengan mobil Wuling ini walaupun memang banyak kekurangannya sebenarnya, yaitu dari segi cara nyetir, terus mungkin juga build quality-nya ada beberapa hal yang kurang pas gitu. Tetapi semua komplain saya sampaikan, ke pihak Wuling dan ada beberapa yang sudah bisa kita perbaiki seperti bunyi reot dan sebagainya. Dan saya tidak mengalami yang terjadi di beberapa kasus di komunitas ada yang mengalami kura-kura, istilahnya seperti itu, yaitu tiba-tiba tidak bisa berjalan, mobil tersebut. Nah, itu saya tidak mengalami selama penggunaan 3 bulan. Mungkin saya dapat batch di awal mungkin berbeda dengan batch-batch selanjutnya, mungkin juga ada perbaikan setelah itu. Dan informasinya yang terbaru bahwa saya kemarin ke salah satu dealer mobil Wuling di Daan Mogot itu sudah mencapai 6.000 unit lebih gitu. Nah, cukup signifikan, cukup besar pasarnya untuk mobil listrik, dia menjadi nomor satu di Indonesia. Oke, sekian saja video saya kali ini. Saya tidak ada bayaran promosi dari pihak Wuling atau dari pihak manapun. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.